Halo Gear, balik lagi dengan Krisna di sini. Kali ini kita akan custom speedometer NVL. Oke, tanpa berlama-lama kita bongkar dulu speedometernya. Jadi membongkarnya itu pertama casingnya tentunya. Tapi karena casingnya udah, langsung kita ke jarumnya. Nah, porosnya kecabut nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung kita panelnya kita lepas. Dan setelah itu kita akan melepas LCD-nya nih. Jadi LCD-nya itu menggunakan pengunci ke PCB-nya, yaitu menggunakan tinol. Jadi kita harus panaskan, dulu tinolnya, baru kita angkat ataupun kita sedot dengan atraktor. Jadi di solder, sedot atraktor, solder lagi, sedot lagi gitu. Jadi kita bersihkan semua sampai habis. Pokoknya benar-benar pastikan itu bersih gitu. Oke, setelah semua kita lepas tinolnya, jadi si kaki-kakinya yang ke PCB kita lepas semua, tinol-tinolnya, penguncinya, baru kita lepas antara casing dengan PCB-nya nih. Jadi kita lepas, tapi agak lumayan seret nih. Jadi pastikan lagi kaki-kaki yang menempel di PCB-nya itu tinolnya itu udah bersih gitu. Jadi jangan sampai kasus seperti ini nih. Ini kan kita coba lepas, ternyata masih ada beberapa tinol yang masih kurang bersih. Jadi kita harus bersihkan lagi di sini. Jadi benar-benar dipastikan udah benar-benar bersih. Jadi kita bisa melepasnya dengan mudah tanpa ada yang patah gitu atau pecah. Setelah dilepas gini gampang sih, tinggal diangkat aja. Ini kan udah lepas. Jadi ini adalah LCD-nya. Jadi kita akan custom juga LCD-nya. Ini adalah lapisan polarizer yang atas dan yang ini yang bawah. Dan nggak untungnya ini kita sebenarnya udah custom speedometer ini, tapi kita bikin lagi aja karena ini udah jelek gitu. Jadi di bawah itu udah ada lapisan stikernya yang full color. Jadi kita lepas dulu lapisan stikernya ini, dan di bawah lapisan stiker itu kita bisa melihat polarizernya nih. Nah, itu adalah lapisan polarizer yang belakang, tapi karena bagus jadi kita tidak ganti gitu. Yang kita ganti adalah lapisan polarizer yang atas. Bagian atas ini karena udah lama tentunya, jadi kita lepas aja, kita ganti. Cara melepasnya cukup mudah, pakai tangan aja, terus kita tarik kayak melepas stiker biasa deh gitu, nggak terlalu sulit. Dan setelah terlepas, nah itu kan agak sedikit kotor tuh. Jadi kotornya karena lem si polarizernya itu nempel di LCD-nya gitu. Jadi nanti kita akan bersihkan. Nah, itu yang bagian atas, dan yang ini ada bagian yang bawah. Karena masih bersih, masih bagus, kita tidak ganti gitu. Langsung aja kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih, minyak telon ataupun ya yang sejenisnya gitu. Jangan terlalu banyak, kita oleskan merata. Jadi kandungan dari minyak itu bisa ngangkat lem-lem gitu yang nempel di LCD-nya gitu. Untuk lebih membantu lagi kita mengangkat, kita menggunakan cutter nih. Jadi menggunakan cutter ataupun pisau yang imut-imut, kita gesek-gesek, lalu bersih deh, langsung bersih pokoknya. Setelah semua oke, kita lanjut ke PCB-nya dulu nih. Jadi kita tinggalkan dulu LCD-nya, kita lanjut ke PCB. Nah, di sini ada slot kosong untuk lampunya nih, lampu LED SMD-nya di sini nih. Jadi nanti kita akan tambahkan LED SMD-nya. Jadi kita juga akan merubah semua LED SMD yang di PCB-nya. Jadinya biar lebih terang dan lebih merata tentunya. Langsung aja kita ganti, kita gasken. Kita menggunakan stok kita juga banyak stoknya. Buat teman-teman yang butuh lampunya bisa order ke kita, nanti ada link di bawah untuk link Shopee-nya tentunya. Oke, setelah semua lampu LCD lagi dong, LED SMD-nya kita ganti, selanjutnya kita lanjut lagi ke stiker. Jadi kita siapin 3 stiker, 3 stiker ini, 3 lapis ini kita tumpuk jadi satu lapis gitu. Kan ada 1 dan 3, kita tumpuk jadi satu, sehingga itu warnanya lebih pekat dan lebih oke gitu. Jadi stiker pertama dibuka, ditempelin di atas stiker yang satunya. Hati-hati menempelnya, harus benar-benar presisi, kalau enggak ya nanti nggak bagus gitu.
harus hati-hati. Kita tempel, nah gini, set, aduh masuk. Nah satunya lagi ditumbuk di atasnya gitu, jadinya tinggal satu stiker gitu. Nah kita lepas, langsung kita tempelin di atasnya lagi nih, jadi tumpuk menjadi 3. Oke, setelah tertumbuk menjadi 3 begini, nah gini udah rapi nih, pastikan rapi. Lalu kita pasangkan ke LCD-nya. Nah pasangnya itu di bagian belakang ya guys ya, jangan yang di depan gitu. Jadi yang di belakang itu kita olesin sabun dulu, kita olesin sabun terlebih dahulu, baru kita pasang stikernya di bawahnya itu. Kenapa harus pakai sabun? Jadi sabun itu biar licin gitu, ketika kita pasangkan, ketika ada sabun itu kita bisa geser kanan kiri gitu, nggak takut sekali pasang oh menceng nih. Nah ada sabun tuh, jadi bisa kita geser kanan kiri. Kita dipasin dulu mana yang atas mana yang bawah. Nah itu ada yang bagian atas yang birunya, yang bawah yang merahnya. Jadi kita pasang. Nah ini kan menceng nih, tapi karena ada sabun kita geser, tinggal gampang, tinggal geser-geser doang, selesai. Dipas-pasin aja. Oke, setelah stikernya terpasang, kita lapisin atasnya dengan polarizer nih. Jadi yang bawah stiker, yang atas itu polarizer yang tadi kita lepas, kita pasangkan kembali yang baru tentunya. Tentunya kita cari sudut-sudut yang gelap dulu, langsung kita potong. Nah ini nih, ini kan sudut yang gelap nih. Pas di sini yang sudut yang gelap, jadi kita putar kanan kiri, cari sudut yang gelap, kita potong, baru kita tempelin di atasnya. Kita juga menggunakan alat bantu seperti sekop ini, ataupun seperti apa ini namanya, lupa aku. Jadi itu untuk membantu menempelkan stiker ke bagian bidang yang datar ataupun bidang yang akan ditempelkan stiker. Nah karena polaris ini basicnya gitu, dasarnya seperti stiker, jadi kita butuh alat itu sehingga kita bisa lebih presisi saat memasang polarizernya. Tentunya juga menghindari ada gelembung-gelembung udara di dalam polarizernya, karena itu sangat tidak bagus. Jadi kita seperti memasang stiker gitu, seret, kita tarik, set. Nah, kita cek lagi, ternyata masih ada gelembungnya sedikit, jadi kita lepas sedikit, kita masukkan lagi pakai tangan aja untuk menghilangkan si udara itu gitu, jadi mengeluarkan udaranya itu keluar. Oke, karena masih ada yang lebih, kita juga gunting-gunting sebelah kanan kirinya. Setelah itu kita pasangkan kembali gitu ke PCB-nya gitu, dengan cara mensolder lagi. Jadi tadi dilepas solderannya, kaki-kakinya, timahnya gitu, tinolnya. Untuk memasangnya kita pasang, lalu kita tinol lagi, kita solder lagi gitu. Oke, ini adalah hasil customnya nih. Kita lihat dulu nih. Waduh, cakep banget kan? Gimana? Gampang kan customnya?
Pokoknya ikuti tutorial ini dari awal, jangan di skip gitu, jadinya paham. Kalau masih kurang paham bisa langsung komen di bawah nih. Kita juga langsung pasangkan panelnya nih. Panelnya juga di custom di gear second speedometer. Langsung aja kita pasang panelnya. Aduh, pokoknya cakep deh, keren deh, mantap. Oke, setelah semuanya terpasang, kita pasang juga jarumnya nih. Nah, kita tes lagi nih. Set. Asik, mantap. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman otomotif kalian, dan jangan lupa untuk custom service dan restorasi ke gear second speedometer. Caranya mudah, tinggal WA ataupun DM ke Instagram. Mungkin itu saja, Krisna di sini dan pamit, sampai jumpa.